Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan Ibu Anggia sekalian, kami dari kelompok 3 belajar dan pembelajaran yang akan memaparkan perihal faktor yang mempengaruhi dalam belajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salwa Aulia Jasmine selaku pemateri yang pertama yang akan membahas tentang pengertian belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam proses belajar. Ke materi yang pertama yaitu pengertian belajar. Nah, secara umum ini belajar itu adalah proses yang bikin kita berubah dari mulai cara berpikir kita, kemudian bersikap ataupun bertindak. Yang hal ini terjadi karena pengalaman atau latihan yang kita alami. Nah, menurut ahli yaitu Hilgard dan Bauer, beliau mengatakan bahwa belajar melibatkan perubahan kemampuan setelah seseorang mengalami suatu kejadian. Jadi bisa diartikan bahwa kita bisa belajar banyak hal, khususnya dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami, seperti itu. Nah, setelah kita tahu pengertian belajar itu sendiri, kita masuk pada bagian berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Karena pada dasarnya belajar itu kan bukan proses yang berdiri sendiri gitu ya, karena kan ada banyak hal yang bisa dukung atau bahkan menghambat kita dalam belajar. Nah, hal itu tuh bisa datang dari dalam diri kita maupun dari lingkungan sekitar kita. Nah, kita masuk pada materi yang kedua. Kita masuk pada materi yang kedua ya teman-teman, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar seseorang. Nah, faktor-faktor itu sendiri terbagi menjadi dua teman-teman, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri kita dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri kita. Nah, faktor internal ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Nah, kalau faktor fisiologis ini berkaitan dengan kondisi fisik kita atau jasmani seseorang. Nah, misalnya penglihatan kita, pendengaran atau fungsi indera lainnya. Nah, kalau misalkan seorang siswa mengalami gangguan pada inderanya seperti kesulitan mendengar atau melihat, tentu akan mempengaruhi kemampuan dalam menyerap materi. Tapi itu sebenarnya pada zaman sekarang khususnya tidak tidak menjadi alasan untuk kita berhenti belajar, karena mau kita kurang dalam hal khususnya hal fisik ya, sebenarnya bukan menjadi hambatan, karena kalau misalkan kita punya semangat dan tekad, pastinya akan selalu dimudahkan. Kemudian ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini juga terbagi 3 teman-teman, yaitu terbagi menjadi 4, yaitu ada motivasi, minat, kecerdasan dan bakat, dan sikap dan emosi. Nah, motivasi ini sendiri yaitu motivasi merupakan dorongan dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau misalkan seorang siswa tidak mempunyai motivasi, tidak mempunyai alasan kenapa sih saya ini harus belajar gitu kan ya. Karena kan kalau misalkan kita punya motivasi, kita punya alasan nih, oh aku tuh pengen jadi dokter misalkan. Nah, itu kan salah satu motivasi ya. Jadi yang membuat kita tuh mau belajar gitu, salah satunya ya karena motivasi gitu ya. Kemudian ada minat. Sebenarnya minat juga penting ya, karena kan kalau seorang siswa menyukai mata pelajaran gitu contohnya, biasanya dia akan lebih mudah memahami materi tersebut, lebih aktif, lebih cenderung mencari tahu lebih banyak secara mandiri. Jadi kayak misalkan kita punya minat nih di salah satu mata pelajaran, oh pasti kita bakalan mencari tahu lebih lanjut, ini tuh gimana sih caranya, sesulit apapun pelajaran itu, pasti kalau misalkan kita minat sama pelajaran tersebut, pasti akan selalu kita pelajari. Kemudian ada kecerdasan dan bakat. Kecerdasan dan bakat juga mempengaruhi hasil belajar. Nah, setiap siswa memiliki kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Ada yang cepat menangkap pelajaran, ada juga yang butuh lebih untuk memahami pelajaran tersebut. Nah, selain itu bakat alami juga bisa menentukan bidang mana yang cocok untuk ditekuni. Jadinya kayak nggak apa-apa banget kalau misalkan nggak semua pelajaran yang
bisa kita kuasai, tapi ada salah satu pelajaran yang paling benar-benar kita kuasai gitu. Mau itu akademik dan non akademik. Teman-teman, selain motivasi dan minat, sebenarnya kecerdasan dan bakat tuh punya peran penting juga dalam hasil proses belajar. Nah, karena kan setiap orang itu punya cara berpikir dan kecepatan menangkap pelajaran yang berbeda-beda ya. Ada yang langsung paham, ada yang mungkin harus berulang-ulang kali dijelaskan baru bisa paham gitu. Makanya juga nggak bisa maksain ya teman-teman, untuk seseorang biar paham sama pelajaran gitu kan. Pasti ada manusia yang cuma satu aja pelajaran yang dia pahami gitu kan, tapi dia enjoy gitu kan. Nah, makanya penting banget buat kita, khususnya mahasiswa ataupun pelajar-pelajar di luar sana, untuk memahami kemampuan diri dan mengenali bakat itu sendiri ya. Karena supaya kita bisa jadi lebih fokus belajar di jalur yang paling cocok nih buat kita. Karena biar menghasilkan biar bisa menghasilkan hasil yang kita mau gitu. Kita masuk pada faktor yang terakhir, yaitu faktor eksternal yang berasal dari luar diri kita. Nah, faktor eksternal ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu faktor lingkungan sosial, lingkungan fisik, kemudian yang terakhir ada kurikulum dan metode pengajaran. Nah, pada lingkungan sosial sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Oke, kita masuk pada lingkungan keluarga ya. Teman-teman coba deh kita lihat dari sudut pandang lain tentang keluarga gitu ya. Kita semua tahu bahwa keluarga itu faktor penting dalam proses belajar ya. Tapi kenyataannya kan nggak semua orang punya kondisi keluarga yang ideal ya. Kita nggak bisa milih dilahirkan dari orang tua seperti apa. Bahkan dalam keluarga yang kelihatannya lengkap, ada ayah, ada ibu, ekonominya cukup, yang selalu memberikan rasa nyaman, kemudian fasilitasnya terpenuhi gitu kan. Tapi semua itu untuk apa? Karena perhatian dan kasih sayang mereka udah gak hadir untuk anaknya. Kemudian di sisi lain, bahkan ada juga kok orang tua yang hidupnya dalam keterbatasan gitu kan. Mereka mungkin gak bisa kasih semua fasilitas yang bisa menunjang proses pembelajaran gitu kan, tapi selalu berusaha memenuhi kebutuhan anaknya. Bahkan saat mereka sedang susah, mereka tetap hadir, gak peduli akan kondisi mereka pribadi bahkan. Nah, dan alhamdulillahnya justru anak-anak seperti ini tuh tumbuh dengan semangat yang luar biasa. Mereka punya motivasi yang jelas gitu kan. Terus juga proses belajar mereka tidak berlandaskan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mengangkat derajat orang tuanya pastinya. Nah, apalagi khususnya zaman sekarang ya, udah banyak contohnya ya. Salah satunya ada anak dari keluarga sederhana ya. Waktu itu saya pernah baca sebuah berita kebetulan, bahkan ayahnya ini tuh bekerja sebagai pemulung, tapi si anaknya itu alhamdulillahnya lulus sebagai sarjana ya kan, dengan prestasi yang membanggakan. Nah, di sisi lain ada pun anak yang punya fasilitas lengkap gitu dari orang tuanya, punya kamar sendiri, ada laptop canggih, fasilitas lengkap gitu kan, tapi omong kosong semua itu karena si anak yang serba beruntung ini gitu ya, nggak punya kedekatan dengan orang tuanya gitu kan. Bahkan kadang orang tuanya udah nggak bareng lagi gitu ya, atau divorce gitu. Makanya kalau pada zaman sekarang ya khususnya, kita punya orang tua yang mungkin nggak bisa kasih semua yang kita mau gitu ya, tapi mereka selalu hadir dan peduli. Itu berharga banget sih, karena kan khususnya untuk anak, kita sebagai anak
atau bahkan teman-teman yang udah menjadi orang tua pastinya bisa merasakan bagaimana perjuangan teman-teman untuk kasih terbaik, kasih hal yang terbaik buat anak-anak. Kemudian ada lingkungan sekolah ya. Nah, saya fokusnya ke sekolah ya, lingkungan sosial sekolah. Nah, sekarang kita ada lingkungan sosial yaitu sekolah. Nah, sekolah ini tuh bukan cuma bangunannya gitu kan, bukan cuma ruang kelasnya, tapi juga soal hubungan kita sama guru gitu kan, suasana belajar dan interaksi yang kita alami setiap hari. Nah, kadang kita tuh sebagai murid gitu kan ya, mungkin teman-teman dulu pernah merasakan hal tersebut. Misalnya pas kita lagi butuh banget penjelasan, gurunya kelihatan gak maksimal gitu, kelihatan gak 100% dalam mengajar gitu kan. Nah, jujur pastinya kita pasti mikir gini, ih kok gitu sih, kan kita pengen ngerti pelajarannya gitu kan. Tapi lagi-lagi saya pengen mengajak teman-teman melihat dari sudut pandang lain ya, dari sisi yang lain, bahwasanya guru juga manusia. Bisa jadi hari ini beliau lagi nggak enak badan, atau misalnya kalau gurunya perempuan beliau lagi haid, atau bahkan lagi capek fisik dan emosional. Terlepas dari keprofesionalannya, tapi lihat dari sisi kemanusiawinya bahwa nggak semua orang bisa 100% setiap harinya gitu kan ya. Nah, tapi bukan berarti kita tuh nggak berhak dapat pelajaran yang layak, teman-teman. Tapi maksud saya tuh kita juga bisa belajar kok buat bisa lebih peka secara emosional ya pastinya. Kita sama-sama manusia, sama-sama punya hari baik dan hari kurang baik gitu. Tapi di sisi lain pun bukan berarti saya membenarkan buat guru-guru yang lalai dalam tugasnya. Misalnya setiap hari main HP di kelas, nggak peduliin si siswa tersebut ngerti atau enggak gitu kan. Justru yang kita perlu pertanyakan ada apa ya? Apakah ini adalah masalah pribadi atau ada hal yang belum diselesaikan gitu kan. Jadinya tanggung jawab dia sebagai guru pun di bodo amatin gitu. Kemudian ada faktor dari lingkungan sosial, yaitu teman sebaya. Nah, kita boleh banget berteman dengan siapa saja ya, boleh banget. Tapi perlu diingat ya teman-teman, kita juga perlu banget buat memilih teman seperti apa yang kita butuhkan dalam hidup. Bukan berarti kita memilih secara negatif ya, maksudnya dalam artian gini, pertemanan ini nih bikin kita berkembang atau malahan jadi mundur. Kita pastinya semua butuh lingkungan yang bikin kita bervalue pastinya, yang bisa saling support, saling ngingetin kalau ada tugas pastinya, terus saling dorong buat jadi lebih baik lah ya, bukan malah sebaliknya. Dan ini sebenarnya bukan soal memanfaatkan atau dimanfaatkan, tapi lebih menyadari ke setiap pertemanan gitu ya. Kita pasti ngarep dapat pelajaran, dapat energi positif yang bisa bikin kita tumbuh bareng gitu ya. Jadi ada hal yang kita dapat gitu ya dari pertemanan tersebut, nggak cuma bertemannya aja, tapi hal positif lainnya yang bisa kita ambil. Apalagi zaman sekarang ya, itu ya, godanya banyak banget. Kemudian ternyata teman yang menurut kita baik ternyata manipulatif gitu kan. Jadi penting banget buat kita punya filter sendiri buat ada teman yang emang bisa kita jadiin circle, ada teman yang memang hanya sekedar kenal aja pun nggak apa-apa gitu. Dan kalau misalkan teman-teman
mau nih berteman dengan siapa saja, tapi perlu diingat ya, kita pun harus menguatkan motivasi internalnya ya, buat jaga-jaga gitu ya. Walaupun kita ada di lingkungan yang kurang mendukung, kita bisa berdiri tegak dan gak gampang goyah. Ada faktor lingkungan fisik. Nah, teman-teman, faktor lingkungan fisik nih sebenarnya contohnya dari fasilitas belajarnya aja deh ya. Ketersediaan buku, terus ada ruang kelas atau ruang belajar yang nyaman, terus ada alat bantu kayak misalkan laptop, whiteboard, atau bahkan meja belajar yang layak gitu ya, yang bagus. Itu semua bisa menunjang banget pastinya ya, menunjang proses belajar kita agar menghasilkan hal yang baik pastinya ya. Terus ada juga yang namanya suasana belajar di tempat yang bersih, tenang, dan cukup pencahayaan. Nah, ini tuh kan otomatis kita kan bisa jadi lebih fokus gitu. Tapi jujur ya, pada zaman sekarang banyak juga dari kita yang harus belajar di tempat seadanya. Khususnya kalau untuk di Indonesia mungkin di daerah-daerah yang terpencil mungkin ya. Dan gak semua orang bisa dapetin suasana belajar yang ideal seperti itu. Tapi bukan berarti kita nyerah ya. Kita bisa belajar buat beradaptasi, nyari celah dan tempat yang kondusif. Terus ya meskipun sebentar gitu kan, tapi seenggaknya kita dapat pelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan di masa depan. Seperti itu. Kemudian terakhir ada kurikulum dan metode pengajaran. Nah, kurikulum ini bisa dibilang sebagai rencana pembelajaran. Di dalamnya ini tuh udah diatur tujuan, materi, waktu, dan cara evaluasi belajar. Jadi kurikulum ini tuh kayak peta jalan gitu ya, biar kita tuh tahu mau belajar apa, terus kapan belajarnya, dan sampai mana sih sampai mana kita bisa paham materi pelajaran tersebut gitu. Kemudian ada metode pengajaran, yaitu cara guru menyampaikan materi ke siswa. Ada yang pakai metode ceramah, terus diskusi, praktek, sampai pendekatan berbasis proyek. Idealnya metode ini disesuaikan sama kondisi siswa nih, biar proses belajarnya tuh nyambung dan gak ngebosenin. Nah, kurikulum dan metode pengajaran ini tuh saling berkaitan ya. Kurikulum ngatur garis besarnya, metode pengajaran jadi caranya, dan keduanya sama-sama penting buat nentuin keberhasilan belajar si siswa. Seperti itu. Oke teman-teman, dilanjut oleh pemateri berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bianca Ardianti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar. Teori belajar dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori yang menekankan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil dari interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi. Dalam teori ini, perilaku manusia dianggap sebagai hasil dari pengalaman, dan perubahan perilaku dianggap sebagai bukti bahwa proses belajar telah terjadi. Nah, teori belajar behavioristik ini memiliki ciri khas di mana fokus pada hasil belajar yang dapat diukur, seperti contohnya itu tes atau latihan. Nah, contoh aplikasinya ada penguatan atau reinforcement, hukuman atau punishment, latihan berulang atau drill. Nah, pengimplikasian dalam pendidikannya di mana si guru ini dianggap sebagai pengontrol utama proses belajar. Nah, pembelajarannya sendiri itu sering dilakukan dengan metode ceramah, latihan soal, dan pemberian reward. Yang kedua, ada teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini teori yang menekankan proses berpikir dan pemahaman dalam aktivitas belajar, di mana individu secara aktif mengorganisasi, mengelola, dan mempresentasikan informasi yang diterima dari lingkungan untuk membentuk suatu pengetahuan baru. Nah, berbeda dari teori behavioristik yang hanya fokus pada hubungan stimulus dan respon, teori kognitif ini melihat belajar sebagai proses internal yang kompleks yang melibatkan ingatan, perhatian, persepsi, dan pemahaman. Teori belajar kognitif ini memiliki ciri
dia menekankan proses berpikir individu dan struktur kognitif. Nah, contoh pengaplikasiannya itu ada peta konsep, diskusi kelompok, pemecahan masalah, atau elaborasi materi. Nah, pengimplikasi dalam pendidikannya itu di mana si guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya menyampaikan informasi. Jadi pembelajaran disesuaikan dengan tahap perkembangan intelektual si siswanya sendiri. Yang terakhir ada teori belajar konstruktivistik, di mana teori belajar konstruktivistik ini adalah pandangan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Nah, dalam teori ini belajar bukan hanya sekedar menerima informasi secara pasif, melainkan proses penciptaan makna baru melalui interpretasi, refleksi, dan interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Nah, ada ciri khas dari teori tersebut di mana siswa ini membangun sendiri pemahamannya melalui pengalaman. Contoh aplikasinya ada pembelajaran berbasis proyek, diskusi kolaboratif, dan pembelajaran kontekstual. Implikasi dalam pendidikannya di mana si guru ini berperan sebagai pembimbing dan fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang strategi belajar. Apa sih strategi belajar? Strategi belajar itu belajar efektif yang diterapkan untuk meningkatkan prestasi dan kualitas belajar. Biasanya strategi belajar tuh ada beberapa poin ya. Yang pertama tuh ada membagi waktu belajar. Apa sih membagi waktu belajar? Membagi waktu belajar itu contohnya kalian menyisihkan waktu 2-3 jam per hari untuk belajar dan mengulas materi yang dikasih guru pada hari itu, atau yang kalian belum pahami materi tersebut. Nah, kalian bisa tuh ngulasin dalam waktu itu, dalam waktu 2-3 jam tiap harinya itu. Kenapa sih tiap hari harus kasih waktu 2-3 jam? Karena kalau misalnya kalian belajar pas mau ujian aja, itu biasanya menyulitkan kalian karena otaknya akan terbebani gitu. Yang kedua, ada pengelompokan materi. Pengelompokan materi tuh biasanya kalian kelompokkan berdasarkan jenis topiknya gitu, biar kalian memudahkan untuk belajarnya gitu. Nah, yang ketiga ada menentukan tujuan dan target belajar. Tujuan belajar yang spesifik dan realistis agar tetap fokus termotivasi selama proses belajar. Nah, selanjutnya menciptakan suasana belajar yang nyaman. Nah, itu apa sih? Kalian nih contoh belajar di kamar. Nah, kalian membuat kamar itu senyaman mungkin, sebersih mungkin, agar kalian belajar tuh fokus dan tidak memikirkan dengan berantakan yang inilah yang itu. Jadi materi-materi yang kalian lagi pelajari itu cepat masuk ke dalam otak gitu. Selanjutnya menggunakan belajar dengan metode yang sesuai atau gaya belajar kalian. Nah, kalian tuh harus kenali tuh gaya belajar kalian apa. Ada visual, auditory, kinestetik, belajar dan menulis. Nah, kalian harus kenalin tuh gaya belajar kalian apa. Contohnya kalian suka mendengarkan guru ketika lagi diterangin. Jadi cepat masuk tuh kan kalau misalnya kalian emang seneng gaya mendengarkan, gaya ceramah. Nah, berarti kalian cocok mengulas materinya, belajarnya itu lewat YouTube contohnya. Jadi kalian mendengarkan materi-materi, atau kalian ketika lagi guru menerangkan kalian rekam. Jadi pas kalian sampai rumah kalian belajar, kamu mendengarkan saja tuh yang guru kamu terangin. Jadi kamu bisa
mengulas materi yang baru diterangin tadi sama guru pada hari itu. Berarti gaya belajar kalian tuh auditorial, mendengarkan. Kalau misalnya visual tuh kalian berarti gaya belajar tuh menulis. Jadi kamu misal lihat di Google, nah kamu langsung paham tuh dengan tulisan, jadi kamu nulis gitu. Selanjutnya ada merangkum dan membuat akronim. Nah, itu biasanya kalian membuat rangkuman tuh sesuai dengan pemikiran kalian. Jadi kalian cepet tanggap dengan rangkuman kalian. Pakai bahasa kalian sendiri aja kalian buatnya. Kan lebih paham ya dengan kalian membuat dengan bahasa sendiri, karena pasti kalian paham ya sama bahasa kalian gimana. Nah, kamu tulis tuh gimana dengan bahasa kalian sendiri agar tidak menyulitkan pemahaman dan cepat tanggap dengan materi tersebut. Itu tujuannya. Nah, selanjutnya ada meningkatkan konsentrasi dan motivasi. Itu biasanya fokus materi yang sulit dikuasai terlebih dahulu. Jadi kalian belajar yang sulit-sulitan dulu, baru yang mudah. Kalau semisal kalian belajar yang mudah dulu, terus yang sulitnya belakangan, energi kalian udah capek kan pasti. Gitu. Jadi kalian belajar tuh dengan materi-materi yang sulit dulu, baru tuh yang mudah, yang kalian udah paham, baru kalian mengulas lagi gitu, biar energi kalian tidak cepat habis. Nah, selanjutnya ada menggunakan teknik Pomodoro. Apa sih teknik Pomodoro? Teknik Pomodoro tuh biasanya belajar dengan sesi singkat. Contoh, kalian belajar 30 menit. Habis 30 menit kalian belajar, kalian istirahatnya 10 menit. Nah, kenapa sih ada istirahatnya? Jadi untuk menjaga fokus dan menghindari kejenuhan. Kalian entah habis belajar 30 menit, kalian 10 menitan nyetel lagu, terus belajar lagi 30 menit lagi. Nah, 10 menitnya lagi baru kalian istirahat lagi gitu. Untuk menghindari kejenuhan, pasti kan kalian kalau belajar tiap hari juga jenuh ya, ibu juga tahu pasti. Nah, selanjutnya ada aktivitas aktifkan proses belajar dengan diskusi. Itu biasanya ketika kalian sudah mengulas materi malam itu, kalian belajar, kalian diskusikan tuh dengan teman, dengan guru. Untuk apa sih? Untuk memperdalam pemahaman materi dan berbagai sudut pandang. Jadi kalian bisa belajar tuh dari teman-teman kalian juga ya. Nah, selanjutnya ada apa? Yang terakhir ada evaluasi diri dan bertanya. Jadi ketika kalian udah belajar, sudah diskusi dengan teman, dengan guru, biasanya tuh terakhir ada evaluasi ya. Evaluasi tuh ketika kalian ragu dengan materi kalian, jadi kalian bisa tanyakan langsung ke guru dengan materi tersebut yang kalian belum pahami. Itu tujuannya. Nah, itu adalah poin-poin dari strategi belajar ya. Jadi insya Allah meningkatkan, itu tujuan untuk meningkatkan prestasi dan kualitas belajar. Sekian yang ibu jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.